Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru mubarak wa sayyidish syuhur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wa sumratus salihin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukur lillah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian ini. Bahkan Alhamdulillah Ramadan tahun ini 1442 Hijriah kita kembali dapat melaksanakan ibadah di masjid kita masing-masing. Yang berbeda dengan tahun-tahun kemarin, kita hanya bisa beribadah di rumah kita masing-masing disebabkan oleh coronavirus disease 19. Olehnya itu saya mengajak para hadirin untuk bersyukur dan bersama-sama melafazkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya pemirsa, mari kita bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan memberikan syafaatnya kepada kita sekalian umatnya yang bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul sendiri menyampaikan dalam sabdanya, "Man shalla alayya wajabat lahu syafaati." Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, wajabat lahu, maka dia punya hak untuk mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia punya hak untuk mendapatkan bantuan dan pertolonganku nanti di hari kemudian ketika kita umatnya Rasulullah bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan kita berpuasa adalah menundukkan hawa nafsu kita. Bagaimana kita seorang muslim, kita yang bisa mengendalikan hawa nafsu kita, bukan lagi nafsu yang mengendalikan kita. Dengan berpuasa insya Allah kita dapat mengendalikan hawa nafsu yang merusak kita ini. Karena pada hakikatnya nafsu ini sangat menjerumuskan seseorang. Oleh karena itu kita harus berpuasa. Kita jadikan perisai as-shaumu junnatun, bahwa dengan berpuasa kita dapat menahan, kita dapat membentengi diri kita dari segala hal-hal yang bisa membatalkan puasa dan menghilangkan nilai pahala puasa kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam sabdanya, "A'da aduwika nafsuka allati baina jambaika." Musuhmu yang paling merusak, musuhmu yang paling menjerumuskan adalah hawa nafsu yang ada di sisi kita ini, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam suatu riwayat dijelaskan bahwa proses penciptaan akal dan nafsu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada akal, "Ya akal, man anta?" Siapa engkau? Akal menjawab, "Ana abdika wa anta rabbi." Saya ini adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Ketika itu Allah mengatakan, "Saya tidak menciptakan sesuatu yang lebih baik dari engkau, wahai akal." Maka setelah itu pemirsa yang dirahmati Allah, giliran nafsu yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Man anta ya nafs?" Siapakah engkau wahai nafsu? Nafsu menjawab, "Ana, anta, anta." Saya, aku, kamu. Ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan siksaan kepada nafsu ini
sehingga dimasukkan di neraka jahanam. Selama 100 tahun disiksa di neraka jahanam. Ketika itu nafsu dikeluarkan dari neraka dan ditanya kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai nafs, man anta? Wahai nafsu, siapa engkau? Nafsu ini tetap menjawab, ana, saya, aku. Anta, kamu. Iya, muto, iko. Ketika itu, ma'asyiral muslimin, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan nafsu ini di dalam neraka, tetapi nerakanya berbeda, yakni neraka ju'. Neraka ju' ini adalah neraka di mana kita merasakan lapar dan haus, sehingga disiksalah di neraka ju' nafsu ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sekian lama disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di neraka ju', dikeluarkan dan ditanya kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah pada waktu itu nafsu mengakui dirinya. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya nafs, man anta? Wahai nafsu, siapa engkau? Barulah nafsu menjawab, ana abdika wa anta rabbi. Saya ini adalah hambamu dan engkau adalah Tuhanku. Nanti setelah disiksa di neraka ju', nafsu ini baru mengalah, baru mengakui Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah salah satu tujuan kita umat muslim melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, agar kita senantiasa melatih diri kita untuk mengendalikan hawa nafsu kita dengan berpuasa. Dengan saum atau dengan siyam, kita dapat menundukkan hawa nafsu kita ini, karena ini salah satu kuncinya untuk melawan hawa nafsu kita. Karena ma'asyiral muslimin, perlu diketahui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Qila ayyu jihadil akbar ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jihadun nafsi. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini sudah kembali dari perang yang besar. Pada waktu itu dijelaskan di hadis ini, perang Badar lah perang yang terbesar melawan kaum kafir. Namun ketika Rasulullah kembali dari perang Badar, namun menyampaikan sabdanya kepada para sahabat, bahwa ternyata kita keluar dari perang yang kecil, ya, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar, menuju perang yang besar. Maka semua sahabat terheran, pemirsa, masih adakah perang yang lebih besar melawan kaum kafir? Sehingga bertanya, yang manakah perang yang besar itu ya Rasulullah? Bukankah perang Badar ini merupakan perang yang sangat besar yang kita lawan, di mana jumlah kaum kafir lebih banyak dibandingkan kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, jihadun nafsi, jihad yang terbesar adalah salah satunya adalah melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu yang merusak kita ini, yang tentunya adalah nafsu syahwat, nafsu yang bisa menimbulkan birahi, sehingga dapat mengurangi nilai pahala puasa kita, bahkan bisa saja membatalkan pahala puasa kita. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, dimanapun Anda berada, kita tentunya selaku umat muslim harus menjaga diri kita ini, menjaga seluruh anggota badan kita ini. Karena puasa sejatinya bukan hanya puasa secara lahiriah, namun juga harus secara batiniyah. Secara lahiriah kita ketahui berpuasa dengan menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita, seperti makan, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, dan lain sebagainya. Tetapi ada sesuatu hal yang kadang kita tidak menyadari, ternyata itu bisa merusak nilai pahala puasa kita.
Di dalam kitab Duratun Nasihin disampaikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsatu asya'a tuhbitus shauma. Ada 5 perkara yang dapat menghilangkan nilai pahala puasa kita. Yang pertama, al-kadzib, ketika seseorang berpuasa namun selalu juga berbohong, selalu mengirim berita-berita hoax, membuat berita hoax tidak sesuai dengan kenyataan dan fakta yang terjadi, maka bisa saja puasanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi nilai pahalanya tidak didapatkan. Selanjutnya yang kedua, al-ghibah. Orang yang senantiasa bergosip, orang yang senantiasa mencela orang lain, orang yang senantiasa mengurusi kehidupan orang lain tanpa memperhatikan dirinya sendiri. Melok mana niseng jakna tahu untuk menceritakan kejelekan orang lain, sehingga orang yang seperti ini ketika berpuasa nilai pahala puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada, pemirsa yang dirahmati Allah. Dia berpuasa, diterima puasanya, tetapi nilainya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilainya. Maka tentu kita merasa rugi dan sia-sia. Selanjutnya yang ketiga, wan namimah, orang yang mengadu domba atau mengkompor-kompori sehingga orang bisa berselisih, sehingga orang bisa bercerai, sehingga orang bisa bertikai, sehingga orang bisa berkelahi. Yang menyebabkan siapa? Ada orang ketiga mempropagandai atau menjadi provokator. Maka inilah ketika ada orang yang seperti ini, meskipun dia berpuasa tetapi nilai pahala puasanya di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada, pemirsa yang dirahmati Allah. Yang selanjutnya adalah wal yaminul gumus. Seseorang yang mempunyai janji-janji palsu, yang sering melontarkan perjanjian tapi perjanjiannya itu palsu, yang kadang diistilahkan anak muda sekarang, anak milenial, sering PHP-in anaknya orang. Ya, termasuk itu kita janji untuk menikah setelah Ramadan tahun ini tidak kita nikahi anaknya orang, kita janji. Termasuk ketika ada orang berpuasa namun memberikan janji-janji palsu, maka tentu mereka itu pahala puasanya hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah wan nazru bisyahwat. Memandang dengan syahwat. Ketika seorang yang berpuasa atau kita yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini, kita memandang sesuatu yang dapat menimbulkan birahi, dapat menimbulkan syahwat kita. Apalagi saat sekarang ini di era digital luar biasa. Kita mau nonton di YouTube ceramah-ceramah, tetapi iklannya dulu luar biasa. TikTok, snack video yang vulgar-vulgar begitu. Iya. Sehingga mau di skip kadang tidak bisa di skip. Inilah kadang merusak. Tapi saya harap pemirsa jangan kita memandang dengan syahwat yang bisa saja merusak nilai pahala puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan sampai termasuk orang-orang yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, kam min shaimin laisa lahu min shiyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Karena itu tadi tidak bisa menjaga 5 itu. Tidak bisa menjaga lisannya, tidak bisa menjaga pandangannya, pendengarannya, tangannya, kaki. Karena itu kita harus jaga, jangan sampai perbuatan kita sia-sia. Ibaratnya seperti ini, pemirsa yang dirahmati Allah, kita sudah lama bekerja namun tidak digaji oleh bos kita. Maka tentu sama halnya dengan orang yang berpuasa. Kita berpuasa 1 bulan penuh tapi tidak mendapatkan nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya pekerjaan kita sia-sia, akhirnya pekerjaan kita mengalami kerugian dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di momentum bulan suci Ramadan ini, mari kita maksimalkan ibadah kita. Mari kita jaga puasa kita baik secara zahiriyah
maupun secara batiniyah, sehingga insya Allah ini yang dapat mengantarkan kita untuk ke jannahnya, ke surganya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah, mendapatkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mari kita jaga puasa kita. Semoga puasa kita tetap berkualitas sampai nantinya di akhir penghujung Ramadan, sampai kita merasakan kemenangan menjadi orang yang fitrah, yang suci seperti anak bayi yang baru dilahirkan di muka bumi ini. Akhirul kalam minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.